Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah berdoa. Tuhan Allah kami yang maha baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kami boleh mengalami kasih dan cinta-Mu dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami untuk semakin mengenal Dikau sebagai Tuhan dan Allah kami, agar dengan sinar cinta-Mu senantiasa menyertai seluruh hidup dan karya kami, dan kami mampu mewartakan nama-Mu dimanapun kami diutus. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, membuka hati dan budi kami, agar kami tidak hanya sebatas mendengar, tetapi kami mampu menghayati sabda-Mu dalam kehidupan kami, dan kami mampu nyatakan dalam tugas dan karya pelayanan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Hari ini Gereja Semesta merayakan pesta Santa Maria Magdalena. Kita semua pasti sudah pernah dengar nama ini. Maria Magdalena adalah salah satu perempuan yang sangat setia, dekat dengan Tuhan Yesus.
ketika Yesus wafat, dia adalah perempuan pertama yang pergi ke kubur Yesus. Dalam bacaan Injil tadi, pagi-pagi benar dia pergi ke kubur Yesus dan dia melihat batu sudah terguling. Yesus tidak ada di situ. Maria Magdalena begitu mencintai Tuhan Yesus sampai ia menangis karena ia tidak melihat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan saudari yang terkasih dalam Kristus, Maria Magdalena adalah perempuan yang sangat setia kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan Yesus. Namun, walaupun dia sungguh dekat dengan Tuhan, tetapi pada akhirnya ketika Yesus sudah bangkit dan menampakkan diri kepadanya, Maria Magdalena tidak mengenal dia. Ketika Yesus menyebut namanya, barulah ia mengetahui bahwa itu adalah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan kita, terkadang kita percaya kepada Tuhan. Setiap hari menyebut nama Tuhan dalam hari-hari hidup kita, dalam pekerjaan kita. Sebelum memulai pekerjaan, kita menyebut nama Tuhan, agar Tuhan senantiasa menjaga, menyertai kita. Tetapi terkadang saking sibuknya kita dengan pekerjaan-pekerjaan kita, sampai kita pada akhirnya lupa dengan Tuhan. Kita mungkin saja mengenal Tuhan dari sudut pandang iman, tetapi belum sepenuhnya kita mengenal Dia. Karena apa? Kita tidak melihat Tuhan dari kacamata rohani kita. Kita hanya sebatas percaya di mulut, tetapi jauh dari sudut pandang rohani. Seorang Santo Agustinus pernah berkata, "Corde audire," artinya mendengar dengan hati. Pernyataan ini sangat penting bagi kita, bahwa kita mengenal Tuhan bukan hanya sebatas melihat, tetapi bagaimana kita punya mata hati, mata iman kita. Mengenal Yesus sungguh-sungguh dari kedalaman hati rohani kita. Maka dari itu, ketika kita sudah mengenal Yesus secara rohani, kita pun dapat mewartakan Dia sebagai yang bangkit dari antara orang mati, mewartakan kepada semua orang. Sebagaimana ia berpesan kepada Maria Magdalena, "Pergilah kepada saudara-saudaraku, sebelum aku naik ke surga, sampaikan kepada mereka." Kita juga pesan yang sama berlaku untuk kita yang percaya kepada Dia, yang adalah juru selamat kita. Pergilah, sampaikanlah kepada semua orang bahwa Yesus senantiasa hadir mencintai hidup kita. Kita harus membuka mata hati kita, membuka mata rohani kita untuk Tuhan, agar kita tidak sebatas mengenal, tetapi benar-benar mengenal Dia lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, agar Tuhan tinggal, berdiam, dan berjalan bersama dengan kita dalam pesiarahan hidup ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan saudari yang terkasih dalam Kristus, di hari pesta Santa Maria Magdalena ini adalah tokoh inspiratif bagi kita. Walaupun dalam kelemahannya, ia tetap terus hadir, berjalan bersama Tuhan Yesus. Dalam kelemahan kita, terus mencari Tuhan sebagai sumber keselamatan.
terus-menerus hadir mencari Dia. Karena hanya dalam nama Yesus ada keselamatan. Keselamatan itu terwujud apabila kita semakin dekat dengan Dia, dan Tuhan pun hadir menyapa kita, menyayangi kita, mencintai kita sampai akhir hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Allah kami, yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas kasih dan cinta-Mu dalam kehidupan kami. Engkau terus-menerus menyapa kami, menyebut nama kami masing-masing, dan memberi kami cinta dan damai-Mu, agar kami dapat menjadi pelaku sabda-Mu, pelaku cinta-Mu, sehingga kami pergi mewartakan cinta dan damai-Mu kepada sesama kami. Biarlah semakin banyak orang mengenal-Mu lebih dekat lagi dan mencintai-Mu sebagai sumber keselamatan satu-satunya. Ya Tuhan, inilah doa-doa kami yang kami sampaikan kepadamu. Kiranya Engkau mendengar dan mengabulkannya dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Kita sekalian, seluruh hidup, pekerjaan kita, orang-orang yang kita doakan, keluarga-keluarga kita dimanapun mereka berada, senantiasa dilindung, dibimbing, dan diberkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin.